Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan membaca kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-207 dari kitab Hikam. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Hikmah itu berbunyi, ma ahbabta syai'an, tidaklah engkau mencintai sesuatu, illa kunta lahu 'abdan, melainkan engkau akan menjadi hamba untuk sesuatu tersebut. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan, sedangkan Allah tidak menyukai engkau menjadi hamba untuk selainnya. Ini hikmah yang insyaallah coba kita akan bacakan apa yang dimaksud dan terkandung di dalam hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Tapi tentunya ini garis besarnya adalah mahabbah atau rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dan hambanya yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan bacaan sarah, ada sebuah hadis qudsi, yaitu hadis yang berbunyi, iza ahabballahu abdan, ketika hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan nada Jibrilah, memanggil malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril dipanggil, maka kata Allah, innallaha ahabba fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta ke fulan bin fulan, aku cinta ke fulanah binti fulanah, maka kamu juga harus cinta. Akhirnya laki-laki tersebut yang disebutkan oleh Allah, siapapun hamba tersebut yang disebutkan, langsung dicintai oleh malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril pun menyeru kepada seluruh malaikat yang ada di langit, ahlus sama, yaitu seluruh penduduk langit yang diisi oleh para malaikat. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, innallaha ahabba fulanan bin fulan, bahwasanya Allah mencintai fulan bin fulan, fa ahibbuhu, maka kalian pun wajib mencintainya. Akhirnya orang tersebut dicintai oleh Allah, dicintai malaikat Jibril, bahkan dicintai oleh seluruh malaikat Allah. Bahkan di akhir hadisnya kata Rasulullah SAW, wa yudhu lahul qabul fi ahlil ardi, maka Allah akan berikan qabul, penerimaan di setiap hati yang ada di penduduk bumi.
maka orang tersebut akan gampang diterima oleh orang lain. Nah, itu salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an sering disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Ini kriterianya. Terus innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta orang-orang yang bertakwa. Bahkan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang suka kembali bertobat kepada Allah dan menyucikan dirinya. Bahkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal dan lain-lainnya. Nah, kira-kira kriteria itu udah ada belum di diri kita? Nah, tapi insya Allah lah kita semuanya termasuk salah satu saja Pak, dari apa yang menjadi penyebab dan wasilah Allah mencintai seorang hambanya. Nah, sekarang yang dituntut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah cinta kita kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka semua jalan kehidupan kita ini dipenuhi dengan keridhaan dan berkahnya. Boro-boro kayak di akhirat, di dunia pun sudah terasa. Nah, sekarang gimana seorang hamba mencintai Allah sebagai Tuhannya? Maka kata Syekh Ibnu Ajibah, pensarah kitab Iqadhul Himam ini, kata beliau, al-qalbu idza ahabba syai'an aqbala ilaihi. Hati itu kalau udah cinta sesuatu, maka dia akan menghadap terhadap sesuatu tersebut. Wa khada'a lahu wa ata'ahu. Dia akan menghadap, dia akan siap, dia akan tunduk, bahkan dia akan patuh. Kalau hati sudah mencintai dan jatuh hati pada sesuatu, taat, tunduk, patuh seperti apa yang diinginkan oleh kekasihnya atau yang dicintainya. Bi kulli ama ya'muruhu, apapun yang diperintahkan, apapun yang diinginkan selalu akan diikuti. Makanya ada kaidah dalam bahasa Arab, innal muhib la liman yuhib muti'. Orang yang mencintai kepada orang yang dicintai pasti akan selalu mengikuti dan taat. Seorang yang mencintai kepada orang yang ia cintai pasti akan selalu muti'un, taat, selalu akan ikut dan anut. Nah, sehingga kalaulah ubudiyah, sifat kehambaan kita muncul, sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, maka kategori isinya cuma ada dua. Kita yang ingin dianggap hamba Allah, yang sering mengaku hamba Allah, sering ketika kita bersedekah dituliskan hamba Allah. Nah, itu tuh kan Abdullah sekurang-kurangnya dua hakikat sifat yang harus ada di dalam dirinya. Apa saja itu? Wa hazihi haqiqatul ubudiyah al-khudu'u wa ta'ah, yaitu tunduk dan patuh. Jadi kalau Bapak mau disebut hamba Allah, seminimal-minimalnya harus DP, handap asor, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalaulah tidak taat, nggak bisa disebut hamba Allah. Kalaulah tidak tunduk, nggak bisa disebut hamba Allah. Kalaulah tidak handap asor di hadapan Allah, maka tidak bisa disebut hamba Allah. Kalaulah masih mengakui selain Allah punya kekuatan, maka nggak bisa disebut hamba Allah. Kalau masih bergantung pada sesuatu selain Allah, itu pun masih nggak bisa disebut hamba Allah. Nah, kata para ulama, walaisa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Hati kita ini cuma punya satu ruang, punya satu pintu. Yang andaikan sudah dibukakan untuk dunia, maka Allahnya yang menyingkir. Tapi kalau sudah dibukakan untuk Allah, maka dunianya yang akan menyingkir. Sehingga Allah dalam Al-Quran itu menyebutkan ma ja'alallahu lirajulin, Allah tak pernah jadikan untuk seseorang min qalbaini, dua hati fi jaubihi, di dalam rongganya. Enggak Allah jadikan untuk seseorang dua hati di dalam rongganya, dalam tubuhnya. Kenapa? Ya karena memang kalau diisi dengan A, B-nya yang menyingkir. Kalau diisi dengan Allah, maka selain Allah menyingkir. Kalau diisi dengan selain Allah, Allahnya yang menyingkir. Nah, sehingga inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kata beliau, isi hati kita dengan kecintaan kepada Allah, caranya singkirkan kecintaan kepada selainnya. Nanti kalau kita akan lihat, Pak, mahabbah itu kan ada 3 tingkatannya. Mahabbah orang awam,
Mahabbah orang khawas, pertengahan, mahabbah khawasul khawas. Ya, dan kita mah setiap ngaji selalu munten atau menilai orang yang berada di atas kita. Ya, setiap ngaji kita akan gitu, orang awam nilik orang khawas atau orang awam nilik khawasul khawas. Ya, terjadi masalah apa? Yang mudah-mudahan menjadi penyemangat, bahkan ya mudah-mudahan suatu saat Allah menempatkan kita seperti posisi manusia-manusia terpilih tersebut. Nah, sehingga ketika Allah sudah dicintai, maka orang akan mengerjakan seluruh perintahnya dan selalu akan menghindarkan hawa nafsunya dari dirinya. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang nanti kalau Bapak cerna, kita akan buka bersama-sama penafsirannya, kita lihat seperti apa. Yaitu ayat yang berbunyi kayak gini, Pak. Afaro'aita, apakah kalian pernah melihat man ittakhadha ilaahu hawa, orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sebagai yang ditaatinya, maksudnya sebagai yang diikutinya. Kemudian kalau sudah seperti itu, wa adallahu Allahu ala ilmin, sesuai dengan pengetahuan Allah, Allah akan memberikan menyasarkan atau menyesatkan orang tersebut. Wa khatama ala sam'ihi, ditutup dan dikuncinya rapat-rapat pendengarannya. Wa qalbihi, hatinya pun akan dikunci. Wa ja'ala ala basarihi gisawatan, matanya pun akan ditutup oleh Allah. Maka pertanyaan Allah, famay yahdihi min ba'dillah, setelah Allah lakukan itu, siapa kira-kira yang mau memberikannya petunjuk? Jadi ketika seseorang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, apa maksudnya? Orang yang tunduk dan patuh terhadap hawa nafsunya, maka sama Allah akan disasarkan, pendengarannya akan dikunci, hatinya akan ditutup, matanya pun akan tertutup dalam kebaikan. Maka pertanyaan kata Allah, man yahdil pama yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan petunjuk orang yang seperti itu, yang sudah diseperti itukan oleh Allah. Nah, maka secara zahir ayat ini memuji atau menghina, memberikan janji atau memberikan peringatan, ancaman. Nah, ini kalau secara zahir kita akan lihat bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat yang bercerita bizammiman, menceritakan buruknya orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Artinya orang yang sudah tunduk, taat, cinta terhadap hawa nafsunya. Tapi kalau ulama tasawuf melihat di ayat tersebut ada isyarat dari Allah yang tentunya bisa ditangkap oleh orang-orang yang hatinya sudah bersih. Nah, saya bacakan, Pak. Ini salah satu tafsir, tapi ini bukan jadi acuan banyak. Jadi dalam kaedahnya satu makna zohirnya dulu, setelah itu isyarat berkelanjutan setelah dohir. Jadi kalau Bapak nanti ditanya itu ayatnya berbicara tentang apa? Oh, itu berbicara tentang Allah menghinakan orang yang mengikuti hawa nafsu. Tapi ada satu isyarat yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Abdullah. Kata Sayyid Muhammad bin Abdullah, ayat tersebut annahu yumkinu ayakuna madhan, itu adalah pujian. Dan di dalamnya tertangkap sebuah pujian dari Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Sekali deh orang baca ayatnya, barang siapa yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya, atau kita balik di situ pahamnya, barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, artinya sebagai yang dia ikuti, yang dia taati, maka Allah akan memberikan jalan kesesatan baginya. Dikunci rapatnya pendengaran, kemudian dikunci juga hatinya, dijadikan pandangannya penutup dari kebenaran. Maka siapa yang bisa memberikan petunjuk atas orang tersebut setelah Allah melakukan hal itu semua? Nah, maka secara dohir ini memuji atau menghina? Menghina. Belah mana pujian tingali. Tapi kata Sayyid Abdullah bin Muhammad, kata beliau, Sayyid Muhammad bin Abdullah, annahu yumkinu ayakuna madhan. Ayat ini ada isyarat dari Allah sebuah pujian. Maknanya jadi seperti ini, Pak.
Afaro'aita, apakah kalian pernah melihat man orang ittakhadha yang menjadikan ilahahu Tuhan hawahu sebagai keinginan hawa nafsunya. Sekali lagi banyak. Apakah kalian pernah melihat, ini teh kalau nggak salah Al-Jasiyah ayat 23 kalau nggak salah ayat 23. Nah ini teh kata Allah, afaro'aita, apakah kalian pernah melihat orang yang menjadikan Tuhan sebagai keinginan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu udah dipenuhi dengan keinginan mendekat kepada Allah. Kalau tadi apa mananya Pak? Apakah kalian pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan? Kalau ini maknanya, apakah kalian pernah melihat orang yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya? Maksudnya kumaha ya? Dijadikannya Allah itu sebagai keinginan. Hawa nafsu itu kan keinginan. Nah sehingga apakah kalian pernah melihat orang yang menjadikan Allah itu adalah keinginan hawa nafsunya? Yang diinginkan oleh hawa nafsunya adalah Allah semata. Allazi khalaqahu, hawa yang telah menciptakannya. La yuhibbu siwa, dia tidak mencintai selain tuannya. Karena yang terdapat di dalam hawa nafsunya adalah keinginan, kerinduan dan kecintaan kepada Tuhan. Wa adallahu, kemudian Allah sesatkan ia bi mahabbatihi, dalam cintanya kepada Allah. Dia tersesat dalam cinta kepada Allah. Ada gitu aja lemah tersesat di dalam cinta. Maksudnya tersesat dalam cinta itu apa? Susah mencari jalan keluar untuk tidak cinta kepada Allah. Ini orang-orang yang digambarkan, yang isyarat yang tertangkap oleh Sayyid Muhammad bin Abdullah. Wa khatama ala samihi, Allah kunci rapat pendengarannya. Wa qalbihi, Allah kunci rapat hatinya. Bi mahabbatihi, dengan rasa cinta kepada Allah. Wa ja'ala ala basarihi gisawatan, Allah tutup pandangannya. Mana'ahu minan nadri lima siwa, tutup pandangan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pamayahdihi hazil hidayatil udma min ba'dillah, siapa yang memberikan petunjuk sebesar ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tertangkap nggak kira-kira? Atau kayak gini lah, ada ayat dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, hai orang-orang yang beriman, janganlah dekat-dekat sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ini ayat itu udah dimansuh, Pak. Ayat ini sudah dihapus hukumnya, sehingga yang dipakai sekarang adalah ayat yang menyatakan judi khamar adalah najis. Terus ya banyak. Jadi zaman dulu apa hukumnya minum khamar? Ya silahkan, ngan ulah deket-deket waktu sholat. Kalau bisa yang nggak sholat lah, nggak sholat sok arek mabok mabok. Itu ada ayatnya. Tapi jangan dipakai, karena secara usul fikih ini sudah dimansuh, sudah diganti hukumnya dengan yang lebih baik, yaitu ayat yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansobu, khamar, judi dan lain-lain termasuk pekerjaan setan. Tapi yang kita tangkap dalam ayat tersebut apa? Janganlah dekat-dekat sholat dalam keadaan mabuk. Saya itu pernah dengar guru saya, tapi mau disebutkan namanya bisa jadi fitnah banyak. Jadi suatu saat saya pernah ngaji, kata beliau, kenapa orang-orang hebat, sebahagian dari mereka gak seneng melakukan ibadah, atau ada orang yang katanya soleh tapi jarang sholat sunatnya. Ada orang yang katanya soleh tapi jarang melakukan sholat sunatnya. Karena kita makan semakin soleh, nilai kesolehan itu dilihat dari semakin banyak ruku dan sujudnya. Lalu siapanya? Sholat tahajud dia hantem 8 rakaat, witir pun tertanggung-tanggung 11 rakaat, kemudian tasbih 4 rakaat dan lain-lainnya. Banyaklah. Duha 2 rakaat, 8 rakaat duha. Ada satu ulama yang kalau ibadah hanya sholat yang wajibnya saja. Ya, kalau lagi mau ya mungkin ditambah dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Adapun sholat-sholat yang lain seringkali ditinggalkan. Kenapa? Karena perasaannya yang lagi mabuk dengan bertafakur kepada Allah. Tafakurnya yang sangat mendalam,
Ketika dia bertafakur di malam hari, entah itu karena sebab membaca Quran, entah itu sebab mentelaah hadis, akhirnya rasa kerinduannya kepada Allah membara dan membesar. Nah, pada saat itu tuluikeun tafakurnya atau mending sholat. Bapak lagi ngahulang, Gusti menikmat hidup. Dilahirkan dalam keadaan orang tua saya sudah muslim dan muslimah. Kemudian ketika kecil tenyaho jol-jol disunat. Beres disunat diakikahan. Beres diakikahan kemudian diajak ke masjid, akhirnya saya jadi muslim. Andaikan saya lahir di rahim orang yang non muslim, siga-sigana saya kumaha nyai. Akhirnya perasaan itu kita larut dengan perasaan, ya Allah, nuhun saya lahir dari orang tua yang muslim. Akhirnya saya mendapatkan nikmat terbesar di dunia, yaitu nikmat iman dan Islam. Mending tuluikeun tafakurnya atau langsung sholat? Henteu saya mah tafakur tadi tuluikeun, sholat henteu nya sare kata saya. Sare saya. Nah, artinya ada isyarat di dalam ayat tersebut yang mengatakan kalau kamu lagi dalam keadaan mabuk, jangan deket-deket sholat. Maksudnya apa ya? Pikiranmu lagi mendalam mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Pikiranmu lagi mendalam mentafakuri azab-azab dan ancamannya Allah. Kamu lagi rindu-rindunya kepada Allah, lagi mahabbah-mahabbahnya pada Allah. Tuluikeun zikirna, tuluikeun baca Qur'annya, jangan deket-deket sholat. Karena nanti sholat akan terganggu. Dalam tanda kutip, sholat yang dimaksud adalah sholat sunat ya Pak ya, bukan sholat wajib. Nah, sehingga bahkan ya kalau ada kisah-kisah yang bahkan punten banyak yang lebih hebat lagi ya, tapi nggak usah diceritakan, bisa jadi fitnah banyak. Nah, sehingga kalau kita lihat ada isyarat yang ditangkap oleh orang-orang soleh dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sampai-sampai dalam hadis Rasul pernah menyebut gini Pak, Inna lil Qur'ani dohiron. Quran itu punya dohir, punya luar, wabatinan, punya batin, wahaddan, punya batas, wa matla'an, punya matla'. Matla' itu lamun cara orang mah tempat bijilna. Jadi Al-Quran itu punya 4 kata Rasul. 1 zohir, 2 batin, 3 haddan, had itu batasan, wa matla'an dan matla'. Nah, kira-kira dari keempat ini udah sampai belum ke dohir kita? Quran itu memiliki makna dohir. Makna dohirnya udah sampai ke belum ke kita? Kemudian Quran juga punya makna batin. Nah, pertanyaannya, yang bisa menangkap makna batin ini siapa? Yaitu orang-orang yang hatinya sudah bersih dari sifat-sifat tercela. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita menempati posisi-posisi seperti mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, satu ketika kita lanjutkan banyak. Imam Al-Junaidi, yaitu Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang pernah saya ceritakan, seorang ulama tasawuf yang hidupnya bergelimangan harta tapi terkenal dengan pangkat kesolehan dan kewaliannya, tapi beunghar. Nah, ini jadi dalil bahwa zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia mah sok bae diikhtiaran, dunia sok bae dimiliki, tapi jangan dimasukkan hati. Jadi hati itu cukup untuk yang memberi nikmat, sedangkan nikmat dan dunianya cukup di tangan. Nah, sehingga suatu ketika ditanya Imam Junaidi Al-Baghdadi, itu kan kalau Bapak belum tahu biografinya, Syekh Junaidi Al-Baghdadi itu punya rumah, punya pembantunya saja, asisten rumah tangganya, 1 bidang pekerjaan, 1 pembantunya. Kebayangnya banyak. Jadi 1 bidang pekerjaan, 1 pembantu. Nah, nu nyetrika pembantuna hiji, anu mersihan baju pembantuna hiji, nu nicikeun makanan dan minuman pembantunya hiji. Beunghar sabeunghar-beungharna. Ada satu lagi pemuka tasawuf yang sering juga kita dengar, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi 2 imam tasawuf kita teh Pak. 1 Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang kedua Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, zuhudnya beda-beda. Yang 1 zuhudna beunghar, yang kedua zuhudnya fakir. Bapak kira-kira kalau mau milih yang mana?
Sing suka tebak lah, udah ketebak gitu, dipilih. Tapi alasannya yang dua ini hebat-hebat. Ketika ditanya Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Junaiddin al-Baghdadi, Kiai, ari zuhud kok benghar-benghar teuing? Kata beliau, gimana caranya kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap manusia? Ari fakir. Orang zuhud itu adalah orang yang melepaskan dunia dan mengiktimatkan hati, menjadikan sandaran dalam hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu bisa terwujud kalau kita serba kekurangan? Orang yang serba kekurangan akan cenderung membutuhkan bantuan manusia. Akhirnya kata Sayyidina Al-Baghdadi, saya teh benghar supaya jangan dikasihani. Karena baju yang saya pakai bisa ngomong. Kata baju saya, ketika kalian lihat libasi yakul anagoniyun falatarhamuni, saya sudah benghar, itu kudu dikasihani. Yang cukup mengasihani saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh Jainuddin Al-Baghdadi. Kemudian ketika ditanya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, ari kiai kunaon berpakir-pakir teuing meni dihina jeung dihina dunia. Nanti kalau Bapak ngaji kitab Ihya, gak ada yang menghina dunia sehebat dan sekencang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu hadis-hadis di dalam kitab Ihya itu sering ditampilkan hadis-hadis yang menghina dunia. Dibeakeun, dihina dunia. Ketika ditanya, kenapa sampai seperti itu terhadap dunia? Kata beliau, bagaimana mungkin kita butuh kepada Allah sedangkan dunianya ada di tangan? Paham gak maksudnya apa? Nah, jadi Bapak pilih yang mana? Kekeh nu kahiji wae ya, Pak. Nah, kahiji udah cocok jeung hawa nafsu eta. Nah, akhirnya orang-orang yang cinta ke Allah ini ketika ditanya, salah satunya Syekh Junaid Al-Baghdadi, kata beliau, man al-abdu? Siapa hamba? Siapa budak belian itu siapa? Kata beliau, man baqiya fi qalbihi adna alaqatin ghairullah. Orang yang di dalam hatinya masih ada ketergantungan kepada selain Allah walaupun hanya setitik. Itu adalah orang yang secara predikat hamba sahaya budak belian, hargana sama sekali. Yaitu orang yang di hatinya masih ada ketergantungan kepada selain Allah. Nah, terus ditanya lagi, man al-hurru, yang merdeka itu siapa? Yang bebas itu siapa? Kata beliau, man takhallasa min riqqi tab'ihi, adalah orang yang sudah lepas, sudah bebas dari perbudakan tabiatnya. Orang yang sudah lepas, sudah bebas dari watak-watak jahatnya. Wastan qadha qalbahu min syahawati nafsihi, sudah menyelamatkan dirinya dari keburukan syahwat dan hawa nafsunya. Nah, itulah orang yang merdeka. Nah, sehingga ketika ditafsiri ya seperti itulah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat juga ini kita lihat ada beberapa tingkatan di dalam ilmu tasawuf. Salah satunya makom mahabbah, yaitu makom cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang teraplikasi dua ya Pak ya. Harus diaplikasikan dua hal. Satu tunduk, kedua taat, patuh. Tunduk dan patuh. Walaupun ya di dalam hati, nanti bisi Bapak bertanya, eta geuning ketika Rasul ditinggalkan meninggal oleh punten istrinya, ketika ditinggal meninggal oleh anaknya, geuning nangis. Berarti itu kan tanda Rasul cinta. Yang dimaksud cinta kepada Allah bukan berarti Bapak tidak boleh, tidak diperkenankan menyayangi, mencintai yang diperkenankan oleh Allah. Mencintai orang tua ya silakan, mencintai istri dan keluarga ya silakan, mencintai harta dunia ya silakan. Tapi yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah ketika seseorang sudah dinyatakan cinta kepada Allah, maka cinta yang lainnya itu tidak bisa mengalahkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka yang menjadi prioritas adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengikuti keluarga, ketika mengikuti keinginan orang terdekat, apapun itu, kalau menyalahi apa yang diperintahkan dan dilarang, itu yang dimaksud orang yang tidak cinta kepada Allah.
Jadi cinta yang dimaksud itu adalah cinta kepada Allah jangan sampai dilebihi oleh cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang yang cinta kepada Allah itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Tunaikan, kerjakan perintah, jauhi larangan. Itu tanda bukti seseorang sudah cinta di tingkat awal kepada Allah. Jadi kerjakan semua perintahnya, jauhi larangannya. Zohiron wa batinan. Ini susah ya banyak. Zohiron susah, batinan komo. Perintah dohir ya susah, perintah batin ya apalagi. Larangan dohir susah dihindari, yang batin ya apalagi. Contoh perintah dohir ya sholat, contoh perintah batin ya sabar. Mana sulit, Pak? Sholat atau sabar? Atau dua-duanya sulit? Makanya dalam Al-Quran kan wasta'inu bisabri wasolah. Kalau punya masalah, maka minta bantulah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Pernah nggak bertanya-tanya Bapak, kenapa yang disebut cuma sholat dan sabar? Kenapa nggak ada yang lain? Nggak bisabri wa doa? Kan ada pantas kan, namun cekurang mah gitu. Bisabri dengan sabar, wa doa dan berdoa. Karena kita tahu yang bisa melepaskan kesulitan, yang jadikan senjata untuk bisa mewujudkan yang diinginkan, salah satunya adalah doa. Kenapa yang disebutkan dalam Al-Quran cuma wasta'inu bisobri wasolah? Karena masing-masing sabar dan sholat mewakili dari 2 ibadah yang Allah tekankan dan wajibkan kepada kita. Sabar mewakili ibadah batin, sholat mewakili ibadah zohir. Makanya wasta'inu bisobri wasolah itu minta bantu kepada Allah dengan melakukan ibadah zohir dan melakukan ibadah batin. Itu sulitnya minta ampun. Ari maksiat dohir apa? Ya zina, nyolong dan lain-lain. Ari maksiat batin apa? Dengki, iri, riya, sum'ah dan lain-lain. Mana yang sulit menghindar, Pak? Menghindari dengki atau menghindari zina? Oh, jatuh nama di abi dua nana hese, hese jatuh na dua nana. Artinya yang zohir dan yang batin lebih sulit yang batin. Kenapa? Karena yang zohir bisa terhenti ketika ada mata yang memandang. Tapi yang batin di kerumunan banyak orang pun masih tetap bisa dosa. Bapak lagi ngaji atau lagi Jumatan, dengerin imam khutbah. Ngeri asa alus urang khutbah batan. Mana nama lila kitu khutbah teh bari ka mana mendi. Isukan mah kudu nama DKM teh ngundang urang. Naon eta? Perasaan apa ya teh? Perasaan urang saha deui. Nah akhirnya keur ibadah wae keur di masjid masih bisa seseorang terkena maksiat batin. Bisa enggak orang di masjid zina? Bisa wae, ngan langka. Ngan kalau kena maksiat batin boro-boro di tempat yang jarang dipakai ibadah, di tempat ibadah ge masih bisa. Nah sehingga ya ini tingkat awal bagi orang yang mahabbah adalah imtisalul awamir zohiron wa batinan, wajtinabun nawahi dohiron wa batinan. Perintah dikerjakan dohir batin, larangan ditinggalkan ya dohir batin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan awal ini. Yang kedua tengah-tengah. Makanya untuk golongan pertama Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ketika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasul. Kalau sudah ngikuti aku, yuhibbukumullah, kalian pasti akan dicintai Allah. Nah ini untuk golongan awal. Untuk golongan yang kedua, wawastuhalah jul lisan bizikri, selalu basahnya lisan dengan menyebut-nyebut asma Allah. Zikir, lidahnya tuh selalu basah dengan berzikir. Wa ta'alluqul qalbi bisuhudil mahbub, hati selalu terikat terkoneksi dengan Allah, zat yang ia cintai. Lisan selalu menyebut, hati selalu terhubung. Nah ini udah tingkatan yang kedua.
kagok tingkatan nu katiluna sekalian. Tingkatan yang ketiga, ini kata Syekh Ibnu Ajibah, wa nihayatuha la tudraku bil ibarah wa la talhaquhal isyarah. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tingkatan ketiga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mangga anjlung we sorangan. Mangga rasakan we sendiri. Yang pertama, ikuti perintah, jauhi larangan zahir batin. Yang kedua adalah selalu terpautnya hati dengan Allah, lisan yang selalu menyebut-nyebut asma Allah. Dan orang yang mahabbah tingkat akhir adalah mahabbahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena semua perilaku orang yang mencintai, perilaku orang yang jatuh cinta selalu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bisa dipaham mungkin Mas? Udah kealaman lah bapak-bapak sadaya. Perilaku orang yang sudah mencintai mah sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah gitu panginten bapak-bapak sadaya. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Allah, cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditutup, mangga pilih ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, mangga kita bahas bersama-sama. Tanapi cekap, boleh Pak. Kedengaran Pak kedengaran. Terkait yang tadi cinta Allah SWT kaitan dengan ayat 25 katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih mencintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, yang dimaksud keputusan itu seperti apa? Yang dimaksud apa Pak? Keputusan. Kasih mereka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Yang masih keputusan itu seperti wah, duka tuh Pak, itu mah kada buka tafsir. Nah, jadi ayatnya bunyinya gimana sih Pak? Surat apa tuh Pak? Bi amrihi ya, bi amrihi Pak. 24. Bacakan ayatnya bisa. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna fasadaha wa fasadinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrih. Bi amrih ya. Keputusan itu bi amrih ya lafadznya ya. Ya. Amrih itu banyak Pak. Bisa dimaknai keputusan, bisa dimaknai perintah, bisa dimaknai perkara dan lain-lainnya. Tentu makna yang paling pas nanti kita akan rujuk ke tafsirnya. Dirujuk ke tafsirnya. Nah, cuma sekilas itu kan bentuknya ancaman. Ancaman bagi orang yang mencintai keluarganya atau gampangnya mencintai makhluk melebihi cinta Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang ayat bi amrih itu tinggal menunggu keputusan atau perintah dari Allah. Ya banyak. Bisa dipakirkan, bisa dihilangkan yang dicintainya.
bisa diturunkan musibah, balahi, dan lain-lainnya. Tetapi itu khusus bagi rasa cinta bagi kita yang orang awam. Orang awam itu melihat bahwa menggabungkan cinta makhluk dengan Allah masih sah-sah saja. Tapi kalau Bapak ingin gambaran utuhnya, bagaimana cintanya orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, atau gampangnya para wali. Nah, saya bacakan satu ibarat, Pak. Mudah-mudahan sembari menjawab apa yang Bapak pertanyakan tadi. Suatu ketika ada seorang ulama namanya Imam Shibli. Imam Shibli ini terkenal bersatu zaman dengan Imam Ibnu Mujahid. Saya pernah baca biografi beliau dalam kitab Nasoihul Ibad. Jadi dulu tuh pernah ketemu dengan Imam Ibnu Mujahid, ketemu dengan Imam Shibli. Ketemu ke Imam Shibli, dirangkul, dicium keningnya. Akhirnya ketika dicium, bertanya-tanya Imam Shibli itu, "Kang, kenapa melakukan itu ke saya? Manisiga kasahawai, ya dirangkul, dicium-cium gitu. Kenapa?" Kata beliau, "Fa'altu kama fa'ala bihi Rasul." Saya melakukan seperti apa yang dilakukan Rasul ketika aku bermimpi tadi malam. Jadi beliau tuh bersama Imam Shibli dalam mimpi beliau, mimpi Imam Ibnu Mujahid, berjalan menemui Rasul. Ketika bertemu dengan Ibnu Mujahid, ya biasa-biasa aja Rasul. Tapi ketika bertemu dengan Imam Shibli, dirangkul, dicium. Akhirnya kata Imam Ibnu Mujahid itu bertanya langsung ke Rasul, "Rasul, nah kak Shibli mau menisi gitu adika saya, meni biasa-biasa wae." Akhirnya kata Rasulullah, "Tidaklah pernah Shibli ini melakukan sholat 5 waktu kecuali di belakangnya pasti dia akan bacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum." 2 ayatnya apa ya? Sampai apa? La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, kemudian dibacakannya sholawat kepadaku. Ini amalkan. Ini salah satu amalan Imam Shibli. Punya murid Imam Shibli itu, ulama tasawuf. Suatu saat muridnya ini melihat kopiahnya Imam Shibli. Dilihat kopiahnya, wih, ini bagus eta kopiah. Kemudian gak lama kemudian ada jamaahnya Imam Shibli, muridnya lagi ngasih jubah. Kata muridnya dalam hati, eta lamun saya kopiah jeung jubah diberekeun ke saya punya kayak Imam Shibli, sigana gagahnya sayanya, gantengnya saya. Akhirnya Imam Shibli coplokkeun kopiahna, coplokkeun jubahna, asupkeun kana seuneu. Dimasukkan ke dalam api langsung harita keneh. Gimana menurut pandangan Bapak? Berlebihan enggak? Hanya terlintas rasa suka dan cinta terhadap kopiah dan jubah, pijen langsung masukkan ke dalam api. Artinya apa? Pada saat itu Imam Shibli berkata kepada muridnya, "Saya bukan nggak boleh kamu mencintai sesuatu, nggak. Tapi saya nggak mau isi hati kamu diisi cinta kepada selain Allah, walau dengan sesuatu yang sekecil apapun, jangan diisi." Itu cara didikan para ulama melatih muridnya. Nah, apalagi yang disebutkan tadi, keluarga, pasangan, dan lain-lainnya. Nah, andaikan kita sambungkan dengan mahabbahnya para aulia, kira-kira keputusannya apa yang paling pantas dari Allah? Kalau yang seperti itu saja di tingkatan awam nunggu keputusan Allah, bisa jadi yang dicintainya dihilangkan atau diturunkan musibah atau difakirkan atau diazab dan lain-lain. Kira-kira kalau versi Imam Shibli, keputusannya yang pantas apa? Nah, tentu sehingga ya kita mah ya sudahlah, mahabbahnya tingkat awam saja, agar konsekuensinya masih konsekuensi tingkat awam gitu. Jadi walaupun diturunkan musibah, diturunkan azab, peringatan dari Allah, tapi peringatannya peringatan makom awam. Karena peringatan makom khawas tuh ngeri-ngeri gitu. Ngeri-ngeri. Nah, gitu Pak Inten Bapaknya bisa dipahami. Mudah-mudahan sing janten manfaat kanggo urang sadaya.
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.